pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, tentunya harus siap ya kan? Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, bisa kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, jadi ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, baik. Nah, sekarang ibu mau tanya nih kepada kalian. Pernah nggak kalian membeli minyak goreng atau minyak bensin di warung? Pasti rata-rata sudah pernah ya kan? Nah, pernah nggak kalian memperhatikan pada saat penjual itu menuangkan minyak tadi dengan corong ke dalam plastik? Nah, apa yang kalian perhatikan? Ada nggak perbedaan antara pada saat si penjual menuangkan minyak goreng tadi dengan menuangkan si minyak bensin ke dalam plastik? Pasti ada perbedaan kan? Nah, jadi pertanyaan ibu sekarang, yang mana cepat mengalir antara minyak goreng tadi dengan minyak bensin? Ada yang tahu? Ya, cepat mengalir ya minyak bensin. Nah, pertanyaan ibu nih, kenapa minyak goreng itu lebih lama mengalirnya dibandingkan yang minyak bensin? Ya benar, karena minyak goreng itu lebih kental daripada minyak bensin kan. Nah, jadi pada saat sang penjualnya menuangkan minyak goreng dengan corong ke dalam plastik, dia adanya gesekan pada saat dituangkan. Nah, adanya gesekan itu karena minyak goreng itu kental. Nah, maka dari itu minyak goreng itu lebih lama mengalirnya daripada minyak bensin. Nah, jadi dari pembahasan ibu tadi nih, ada yang tahu nggak kita sekarang akan mempelajari materi apa? Ya benar, jadi kita akan mempelajari tentang viskositas dan hukum Stokes. Nah, seperti minyak goreng tadi memiliki kekentalan yang berbeda dengan minyak bensin. Nah, pengertian dari viskositas itu adalah kekentalan dari suatu fluida. Nah, pada saat fluida itu seperti contohnya minyak goreng tadi dituangkan ke dalam plastik, jadi pengertian viskositas itu adalah besarnya gesekan pada saat fluida itu mengalir. Nah, makanya karena adanya gesekan, maka minyak tadi itu akan lebih lambat mengalir daripada si minyak bensin. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menyebutkan pengertian dari viskositas. Yang kedua adalah mengidentifikasikan karakteristik dari viskositas, dan yang ketiga mampu merumuskan persamaan dari hukum Stokes ini. Nah, jadi untuk selanjutnya ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok. Kalian akan berdiskusi dengan melakukan suatu percobaan. Nah, dari setiap kelompok ini nanti ibu akan membagikan LKPD-nya dan melakukan percobaan. Jadi setiap kelompok udah dapat LKPD-nya, dan boleh dibuka, dan di situ ada tujuan praktikum kita. Jadi tujuan praktikum kita ini adalah mengetahui viskositas setiap fluida yang ada di depan kalian masing-masing ini, dan pengaruh viskositas itu terhadap kecepatan suatu benda. Nah, jadi kalian boleh baca langkah-langkahnya dan kerjakan, dan setelah itu kalian mempresentasikan ke depan setiap kelompoknya. Baik, jadi sebelum kalian melakukan percobaannya, coba perhatikan ibu dulu ya. Nah, jadi alat dan bahan yang kita butuhkan untuk percobaan ini adalah, yang pertama, ada 3 fluida yang berbeda yang diisi ke dalam gelas dengan volume yang sama. Yang pertama ada air, yang kedua ada minyak, dan ketiga ada sabun cuci piring. Nah, selanjutnya bahan yang kita perlukan adalah 3 butir kelereng yang sama besarnya. Nah, jadi untuk selanjutnya ada stopwatch untuk mengukur waktu. Nah, jadi coba perhatikan ya. Pada saat kelerengnya dijatuhkan ke air, nah kita akan menghitung waktunya. Kita buka dulu stopwatchnya. Nah, coba perhatikan. Nah, kelereng yang pertama kita jatuhkan ke air dulu ya.
Nah, pada saat kita menjatuhkan ke air, kita harus sekalian dengan memencet stopwatch. Nah, jadi waktu yang Ibu peroleh adalah 0,15. Nah, yang kedua di minyak. Perhatikan ya. Jadi waktu yang Ibu peroleh adalah 0,20. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita jatuhkan kelereng ke sabun cuci piring. Perhatikan ya. Nah, jadi waktu yang Ibu peroleh adalah 1,20. Nah, jadi tugas kalian coba baca lagi langkah-langkahnya, kerjakan dan tulis di tabel pengamatan itu waktu yang diperoleh setiap fluidanya. Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Silakan mengerjakan. Baik, apakah sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, setiap kelompoknya menandakan hasil kerjanya di depan dan presentasi per kelompoknya. Nah, terima kasih kepada semua kelompok yang menampilkan hasil percobaan kalian. Tepuk tangannya dulu. Oke, nah jadi sekarang kita akan membahas soal yang telah pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian jawab tadi. Nah, yang pertama ada bagaimana pengaruh kecepatan benda dengan viskositas. Nah, tadi kalian kan sudah percobaan nih, di mana ada sabun cuci piring, air, dan minyak goreng. Nah, dari hasil waktu yang kalian dapatkan, kecepatannya kan beda-beda dari setiap milinya. Nah, jadi jawabannya benar ya, semakin kental maka semakin lambat kecepatannya. Nah, jadi viskositas setiap fluid yang ketiga ini berbeda ya kan. Nah, jadi pada saat air ini lebih lambat, lebih cepat dibandingkan dengan si sabun cuci piring. Nah, semakin dia kental maka kecepatannya semakin lama. Nah, benar ya, seperti yang sudah kalian jawab. Nah, jadi yang kedua soalnya bagaimana nilai viskositas dari ketiganya. Nah, jadi nilai viskositasnya dapat dilihat bahwa dari kekentalan dari suatu fluida. Nah, jadi kekentalan dari ketiga ini kan berbeda. Jadi seperti hasil dari waktu yang telah kalian dapatkan yang hampir sama ya kan. Nah, jadi yang paling kental atau viskositasnya lebih besar adalah si sabun cuci piring, dan yang paling rendah itu adalah air. Nah, air ini seperti fluida biasa. Jadi di air itu tidak ada viskositasnya atau nol ya. Nah, yang ketiga ada apakah luas permukaan mempengaruhi kecepatan jatuh benda. Nah, tadi kita menggunakan kelereng kan. Nah, itu kalau menggunakan kelereng dia ada memakai dengan hukum Stokes, di mana K itu berapa hasilnya? Nah, ada yang tahu nilai K itu berapa? Coba Mia, berapa Mia? Iya benar. Jadi nilai K itu adalah 6 PR. Nah, terima kasih ya Mia ya. Nah, jadi setiap luas penampal itu berpengaruh pada saat jatuhnya benda ke dalam suatu fluida. Jadi baik anak-anak semua, Ibu akan bertanya nih. Setelah kita melakukan percobaan yang kalian lakukan tadi, ada yang tahu nggak ciri-ciri atau karakteristik dari viskositas ini? Ya, silakan Mia sebutkan satu ciri-cirinya. Ya, benar sekali ya, seperti yang Mia katakan, yaitu dia kental. Nah, di situ karena kental dia dapat dimanfaatkan. Nah, pada saat dia mengalir. Nah, terima kasih ya Mia ya. Nah, yang kedua, siapa yang bisa? Ya, silakan Rizky. Ya, benar sekali Rizky ya, terima kasih. Jadi yang kedua adalah adanya gesekan. Nah, jadi pada saat fluida itu mengalir, dia adanya gesekan. Dan yang ketiga, ada yang tahu? Ya, silakan Fadia. Kurang tepat ya. Jadi yang ketiga itu dia mengalirnya alirannya itu turbulen. Nah, apa itu turbulen? Jadi turbulen itu adalah adanya perubahan tekanan atau kecepatan pada saat dia mengalir. Nah, seperti praktikum kita tadi, aliran dari setiap fluida itu kan berbeda. Nah, maka dari itu alirannya itu turbulen. Nah, jadi kita tadi menggunakan kelereng untuk bendanya kan, untuk yang diamati. Nah, kelereng itu berbentuk apa? Ya, jadi kelereng itu berbentuk bulat ya, atau permukaannya lingkaran. Nah, karena permukaannya lingkaran, seperti yang pertanyaan Ibu tadi,
kita akan menggunakan hukum Stokes. Nah, jadi hukum Stokes itu, ada yang tahu rumusnya? Ya, coba Afra. Apa rumus hukum Stokes? Ya, benar sekali ya. Jadi hukum Stokes itu rumusnya Fs sama dengan, coba Afra diulang. Ya, K dikali eta dikali dengan kecepatan jatuhnya. Nah, karena bundanya tadi bulat, yaitu kelereng, maka K-nya itu sudah ada ketetapan seperti yang sudah kita katakan tadi. K itu hasilnya adalah 6 PR. Nah, karena K-nya 6 PR, ini berlaku untuk permukaan yang bulat. Nah, karena kelereng itu dari permukaan yang bulat, maka konstantanya sudah ketetapan menjadi 6 PR. Nah, dapat mengerti? Nah, dari kedua rumus ini, kalau ditanya Fs-nya, kalau K-nya dimasukin, jadi apa? Fs sama dengan, ya, Fs sama dengan K-nya kita ganti ya, 6 PR dikali eta dikali kecepatan. Nah, jadi eta ini apa? Eta ini adalah viskositas dari fluida itu. Nah, kalau V, coba Mia, apa itu V? Ya, terima kasih Mia ya, benar ya yang katakan Mia. Kalau V itu adalah kecepatan. Apa satuannya? Ya, satuannya adalah m per s. Nah, dari sini ada nggak yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, jadi sekian presentasi kalian semua dan pembelajaran kita hari ini dari hasil percobaan. Nah, dari pertama sampai akhir yang udah Ibu jelaskan dan kalian presentasi, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Novi. Ya, benar, apa yang dikatakan Novi itu benar ya. Jadi viskositas itu adalah kekentalan dari suatu fluida. Nah, di mana kekentalan setiap fluida itu berbeda-beda ya, berdasarkan hasil gesekan di mana pada saat dia mengalir. Nah, jadi dari awal sampai akhir, ada nggak yang belum dipahami? Alhamdulillah dipaham semua ya. Nah, baik, jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian satu soal post test. Bisa dibuka buku fisikanya halaman 128. Di situ ada di bawah, bisa kalian jawab nomor 2-nya. Nah, setelah kalian jawab itu bisa dikumpulkan di depan ya. Baik, karena semua jawaban kalian sudah terkumpulkan semua, semoga nilainya baik ya. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang fluida dinamik. Nah, tugas kalian itu kalian merangkum satu paragraf aja mengenai fluida dinamik dan dikumpulkan minggu depan. Nah, jadi sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.